Pagi guys, jumpa lagi di podcast hari esok. Vlog berangkat kerja di edisi 9 Mei 2025. Gimana guys, sehat-sehat hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya kan. Kalau vlog berangkat kerja tuh vibe-nya harus semangat, ya nggak sih guys? Walaupun ya ekspektasi kalian belum semuanya terpenuhi, ya kan? Ekspektasi naik gaji, ekspektasi apa? Ekspektasi ada income tambahan, ya kan? Tapi ya semua harus diusahain guys. Semua harus diusahain. Dan jangan lupa diperhitungkan matang-matang, ya kan? Misal lo mau nambah income dari mana? Dari usaha. Kalau lo punya waktu, misalnya lo bukan karyawan kantoran yang jam kerjanya reguler, mungkin lo bisa trading saham gitu ya kan? Setiap hari trading kripto gitu. Tapi kalau lo pegawai kantoran, jam kerja lo reguler, pasti nggak sempat untuk trading. Harus cari passive income, uang yang bekerja. Gitu guys. Apakah kita akan lewat nih? Sekarang posisi 749 nih. Lurus apa kiri ya guys? Bingung juga sih. Kalau lurus kondisi kayak gitu. Lurus aja lah ya. Ya kayak gini guys kondisi tol Jakarta Tangerang tiap hari, rutin setiap hari. Di jam-jam seperti ini sih terutama ya.
didominasi oleh truk-truk. Nggak ngerti juga sih ini truk-truk ini. Jadi mungkin sebenarnya mereka nih mau ke, karena gini guys ya, mereka ini nggak mungkin ke dalam kota, itu nggak bisa karena dilarang kan, ada larangan gitu masuk tol dalam kota. Nah kemungkinan mereka ini mau ke Priuk atau lurus ke Tomang gitu ya, atau ngambil tol lingkar luar gitu. Karena tol yang baru itu mahal, jadinya truk-truk itu lewat sini gitu loh. Mahal itu tol lingkar luar, sorry apa, tol Kunciran 5 itu loh. Mungkin akan membebani pengusaha juga kali tarif tolnya, karena emang ini tol ini murah guys, murah tol ini, makanya truk-truk tuh banyak lewat sini. Dan ini lihat aja nih, didominasi truk-truk semua. Lah ada motor, tugas tol kali ya, pulang kerja. Sampai ini terus sampai Karangtengah, Meruya, Puri dan selanjutnya. Kemarin tuh gue lewat tol Kunciran 5 lanjut Sediatmo, terus keluar di Slipi. Itu bisa loh setengah 8, persis setengah 8, 7.33 kalau nggak salah. Apakah kita ikut ke kanan? Kayaknya kanan lancar ya guys ya. Juga ternyata. Hari ini lumayan banyak truk mogok yes. Ini nih truk-truk berhenti pinggir jalan gini loh. Tadi ada malah berhentinya di tengah jalan di Karawaci. Kasihan ya mereka tuh, kadang-kadang kan nunggu apa namanya, nunggu mekanik yang bantu tuh loh. Itu kadang lama ya kan mekaniknya, karena kan kalau mogok di jalan tol tuh susah guys nolonginnya tuh. Yang mau nolongin tuh harus tahu posisinya di mana gitu loh, dan masuknya itu dari mana gitu ya kan.
bis lama juga nih guys. Bis-bis, termasuk bis-bis zaman dulu lah. Kalau dibilang bis-bis awal ya kita kan nggak tahu ya awalnya dari mana ya, dari kapan. Tapi ini bis Arion ini termasuk bis yang ya setidaknya namanya dari dulu sampai sekarang masih ada gitu. Sebab bis-bis zaman dulu gitu ya, banyak yang sekarang tuh udah nggak ada lagi, udah nggak tahu di mana gitu. Arion tuh dulu ini guys, correct me if I'm wrong ya, tapi dia dulu dominan untuk ngangkut karyawan, setahu gue ya. Jadi dia bukan angkutan ini, bukan angkutan umum, bis antar kota itu bukan. Dia dominan untuk ngangkut karyawan. Aduh, sorry pak, ngomong kanan. Gitu guys, Arion. Oke, agak longgar, kita gas dikit ya, biar agak cepet. Oke, bagus, agak longgar. Setelah rest area. Nah, zaman dulu tuh apa? Transportasi utama kami ya, gua dan keluarga itu kalau mau keluar kota, ke Jawa, ke Jogja, itu ya bis, bukan pesawat guys. Orang ke Jogja, emang Bandara Adi Sucipto itu dari zaman dulu udah ada. Cuman dulu pesawat, nggak kayak sekarang tiketnya. Dulu mahal. Dan apa ya? Sultan lah dulu tuh kalau naik pesawat ke Jogja tuh. Karena naik bis tuh jauh lebih murah. Jauh lebih murah guys. Jadi buat ini aja ya, buat gambaran. Dulu gue kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja itu kalau mudik ke Jakarta ya naik bis. Gitu. Kadang bareng sama teman gue, kadang sendiri gitu ya. Nah, dulu ada namanya bis, sampai sekarang masih ada kayaknya. Namanya Safari Dharma Raya atau enggak? Itu bis bagus banget. Bagus, nyaman, pelayanannya tidak pernah mengecewakan sama sekali. Penumpangnya dikasih makan. Jadi beli tiket itu udah dapat makan, udah dapat snack sekali sama makan malam. Makannya sekali karena kan sampainya pagi dia. Ada truk mogok lagi, just like usual. Always truk mogok. Gitu. Jadi gue selalu naik bis itu, Safari Dharma Raya. Gitu guys. Tiketnya zaman itu tahun-tahun 99 sampai 99 lagi. Antara 2000 sampai 2004 lah, karena gue kan lulus 2004. Antara 2000 sampai 2004 tuh tiketnya di harga 95.000 sampai 100.000 waktu itu. Gitu guys. 95.000 sampai 100.000. Terus di Safari Dharma Raya itu kalau lu punya 10 tiket itu bisa ditukar 1 tiket gratis. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya.
dan masih kayak gitu apa enggak promonya gitu. Nyaman banget. Yang terkenal lagi dia ada ini guys. Dulu tuh kita ada tipe-tipe bis tuh kayak AC gitu ya. AC sama non AC. Jadi kalau non AC zaman dulu ya ini apa? Yang nggak pakai AC panas sih itu, gerah. Kalau malam ketolong, angin malam dibuka sedikit gitu ya. Cuman ada aja tuh bapak-bapak yang ngerokok guys, anjing ya. Tuh lihat, kelewatan gue sama Metro Trans ini. Cepet dia nih guys. Ayo kita lewatin lagi. Kenapa dia jadi lebih lincah ya? Nah terus, tau nggak? Oh iya, dulu sampai mana ya tadi ya? Oh iya, tipe-tipe bisnya ya. Tipe-tipe bisnya AC non AC, ya kan? AC non AC, aduh, salah ngambil lagi juga. Bis itu ada di sebelah kanan, harusnya gue di kanan juga ya. Nah, AC itu ada banyak tipenya guys. AC ekonomi atau AC patas. Tempat duduknya di dalam tuh 2 sama 3 baris. Jadi ada yang 2 baris, ada yang 3 baris. Lu berdua sama orang. BCO. Mohon maaf. Nah, lu bertiga atau lu duduk bertiga. Kalau lu sama orang tua lu berdua gitu ya, lu di tengah gitu kan, atau lu paling pojok bertiga. Itu perjalanan 300-400 km guys, Jakarta Jogja. Itu aja lurus kayak sekarang nih, Cipali ya kan. Kalau dulu nggak lewat tol, nggak ada jalan tol Jogja dulu. Pantura kita semua tuh, yang tiap tahun tuh ada penebalan aspal tuh. Sampai terakhir gue lewat Pantura, penebalannya itu udah setengah dari rumah. Jadi rumah itu yang ada di pinggir jalan tuh lebih rendah setengahnya dari apa namanya, aspal tuh udah lebih tinggi setengahnya. Ada tuh, pernah gue lihat rumah itu di Pantura. Karena dulu terlalu sering. Zaman dulu tuh nggak ada ini guys, nggak ada jalan dihancurin, dijadiin beton gitu, nggak ada. Yang ada dulu aspalnya ditebelin, tambel. Wah, kacau sih zaman dulu tuh. Terutama dulu tuh kalau mau lebaran, setidaknya gue tuh ngalamin 20 tahun lah fase itu tuh. Pembangunan tuh kan baru-baru ini aja masif, di 25 tahun terakhir ini. 20 tahun lah, 20 tahun terakhir. 25 tahun sebelumnya ya gitu, aspal tiap tahun ditebelin. Parah. Ya itu, dulu kita nggak ada jalan tol, lewat jalan biasa. Terus ada juga yang AC itu tempat duduknya 2-2 guys. Jadi 2 orang sebelahan kanan kiri ya kan. Nah, kalau
atasnya lagi yang lebih tinggi lagi kelasnya itu ini AC eksekutif. Kelewatan lagi gue sih sama Petro Trans ini. Anjir, dia udah dekat banget di belakang gua. Emang bener dia tuh milih jalurnya. Gua ambil kanan lagi deh. Di atasnya lagi, wah Mini Cooper yang EV guys. Aduh, cakep. Di atasnya lagi ada namanya AC eksekutif. Dia tetap kursinya tuh 22, tapi jaraknya tuh agak lebih jauh gitu. Enak. Gue biasanya naik itu waktu kuliah. Kalau waktu kecil sama mama sama bapak tuh naiknya yang AC biasa, yang tempat duduknya 22. Biasanya gue sama nyokap, adik gue sama bokap, atau kebalikan, gue sama bokap, adik gue sama nyokap gitu. Ke Jogja tuh guys, sampai Gunung Kidul. Gitu. Nah, Safari Dharma Raya ini yang tadi gue bilang, dia punya tipe di atasnya lagi, di atas eksekutif. Namanya apa? Namanya Big Top. Anjay. Gila guys, dulu kalau gue ngeliat ada temen gue gitu ya yang naik Big Top, itu harga tiketnya di berapa ya? Gue lupa. Udah di atas 150 saya ingat gue tuh, zaman dulu ya, 150.000. Jakarta Jogja. Berarti di hari itu tuh mungkin bensin masih 2.000 kali ya. Gila, murah banget. Big Top tuh tempat duduknya dia 1 orang dan 2 orang guys. Satu bis isinya kalau nggak salah cuma 24 ya kalau nggak salah. Pokoknya 20 orang sampai 30, paling banyak 30. Gila. Dulu tuh guys, kalau lo naik AC VIP biasa, AC patas yang atau AC biasa lah, yang tempat duduk kayak 22, kaki lu tuh nggak ada nopang ya. Turun aja ke bawah gitu biasa, ya duduk di kursi biasa. Tapi kalau lu duduk di AC eksekutif, nah itu lain guys. Itu kaki lu tuh ada topangannya gitu, lu bisa selonjor, jadi nggak pegel. Lu nggak pegel kaki lu tuh. Namanya semalaman lo, gila, semalaman duduk. Nah kalau lu naik AC eksekutif, lu bisa ini eksekutif atau Big Top gitu ya, lu bisa rebahan kayak tempat tidur aja. Gile, enak. Jadi lu nggak pegel ya kan, kayak tidur di kamar aja. Udah gitu dapat selimut lagi. Enak banget sih. Kangen juga gua naik bis-bis itu tuh. Dan sekarang bis udah lebih top lagi. Udah nggak jelas fasilitasnya. Ada yang double decker. Double decker tuh tingkat ya, atas bawah. Ke Jogja naik bis tingkat gitu kan. Gua nggak tahu sih yang di atas tuh goyangannya kayak gimana ya. Atas bawah, terus ada wifi. Wah, ada colokan, masing-masing tempat duduk ada colokannya. Lu bisa ngecas HP, iPad, laptop, semua lah lu cas. Cuma sekarang tuh kalau nggak salah harganya itu udah di 400-an guys. Satu tiket ya, 400 sampai 500 gitu. Untuk yang gila nih Lexus, kenceng banget ya. Lihat tuh. Wih. Mantap. Tumben nih. Ya kan? Masih kekejar RX 350. Gila Lexus guys. Kalau pekerja korporat, udah korporat, kayaknya nggak bisa naik Lexus.
buat pajak sama maintenance-nya aja berapa guys, ragu. Gitu guys. Enak naik bis AC yang eksekutif atau big top tuh. Dulu yang bis yang terkenal yang biasa gue naikin juga tuh Ramayana. Karena turunnya tuh dekat dari rumah gue di Lampu Merah Cibubur dulu kalau dari Jogja ya. Kalau di Jakarta dia di Jombor atau di ini terminal dulu. Dulu terminalnya masih di terminalnya di apa sih namanya, terminal bukan Giwangan tuh baru. Waktu Jogja ya. Tuh kan dia cepet nih guys, Metro Trans ini. Kita ikutin aja deh. Gitu. Sering banget gue dulu tuh naik Ramayana, udah langganan. Dulu tuh Ramayana tuh ada hurufnya guys, di mana namanya, di depannya itu ada hurufnya. Kalau E tuh yang jurusan Bogor ya kan, F tuh jurusan mana, jurusan Tangerang, jurusan pokoknya ada. Kalau eksekutif tuh jurusan gue biasanya tuh yang E2 gue tuh jalan raya Bogor, dia eksekutif tapi E2 yang lewat jalan raya Bogor. Ada juga yang FF tuh biasanya AC biasa, jadi tempat duduknya 22 tapi nggak eksekutif gitu. Itu Ramayana. Gue pengen naik Safari sih dulu, pengen nyobain bis-bis keren-keren lah dulu. Bis-bis keren-keren tuh Safari ada 2 dulu, Safari yang hijau sama yang putih ya, hijau putih, sama Safari Dharma Raya. Terus bis yang keren juga Raya. Gila, gue sekali tuh naik Raya waktu itu. Masalahnya Raya tuh dulu nggak ada ke Jogja guys, dia cuma Jakarta Solo doang nih ya. Bisnya bagus banget. Dulu perasaan gue kalau orang naik bis Raya tuh udah keren aja gitu. Bagus bisnya, warna merah. Gue nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Bis Raya, Safari dulu tuh, Harapan Jaya tuh bagus-bagus tuh. Dulu ada juga bis yang paling mentok dia ini guys, nggak ada eksekutifnya, jadi cuma sampai AC patas biasa doang. Ada bis namanya Limas dulu, warnanya abu-abu, tulisannya warna merah. Gila ya, gue masih inget loh, core memory itu guys. Dulu gue awal-awal sama bokap, seinget gue diajak naik bisnya itu Limas sama bokap. Dan dulu masih ada bis yang kayak pesawat ujungnya lancip gitu loh guys. Bis zaman dulu tuh ujungnya lancip, nggak datar kayak sekarang gini. Kayak pesawat. Nggak tahu ya, apa lebih aerodinamis apa gimana ya. Oh, lihat bis bisa dia nyelip ya. Loh, Lexus tiba-tiba udah ngelewatin gua aja, padahal tadi gua lewatin jauh. Ambil kanan bener nih. Ambil kanan. Iya. Gitu guys. Dulu gue sering naik Limas tuh masih di berapa ya zaman dulu ya, mungkin kalau nggak salah ya, dulu tuh saking murahnya gue dari umur 5 tahun, bayangin 5 tahun 10 tahun kalau pulang ke Jogja mudik tuh naik bisnya Limas. Dulu ada bis banyak guys dulu, Putra Remaja itu yang punya orang Gunung Kidul ya kan. Sampai sekarang kalau nggak salah masih ada tuh Putra Remaja. Kanan aja lah, kanan aja. Putra Remaja
remaja. Dulu ada juga bis namanya Ismo, nggak populer banget sih, biasa aja. Yang bertahan Putra Remaja tuh gue nggak suka dia ini guys, pelayanannya kurang bagus dia, Putra Remaja ya. Suka ngoper-ngoper penumpang, jadi kalau penumpangnya sedikit tuh ntar di Kebumen atau di mana gitu dijadiin satu sama bis lain yang jurusannya sama. Males ya kan. Speak bisnya rusak. Giliran gue di kanan, Metro Transnya udah nggak kelihatan sekarang. Oh, lihat ya depan, goks gak? Mantep kan? Coba kita pendekatan. Belum mendahului Lexus gue nih. Gitu. Dulu seringnya gue naik Limas dari terakhir itu gue ngelihat bis Limas tuh gila ya. Maksudnya saat kita udah dewasa gitu ya, terus kita ngelihat sesuatu yang dulu sering kita gunakan waktu kecil gitu, rasanya memori itu balik lagi gitu. Gue tuh terakhir ngeliat Limas tuh di Jalan Raya Bogor, saya ingat gue, dan dia tuh dipakai untuk angkutan karyawan. Kalau nggak angkutan karyawan tuh di Bogor kalau nggak salah, dia emang dulu bisa dari Bogor sih. Jadi dia Bogor Jogja. Dulu Bogor Jogja tuh lewat Jalan Raya Bogor memang. Ke Terminal Kampung Rambutan, Cijantung situ. Dulu gue nyetopnya dari Cijantung situ guys, dekat Geraha Cijantung. Dulu bis angkut penumpangnya dari situ. Nah terakhir tuh gue lihat di Jalan Raya Bogor sama di, kalau nggak salah di Bogor deh, itu dia bis Dimas tuh jadi angkutan penumpang gitu. Gue gila, gimana ya kalau misalnya itu dulu tuh ternyata bis yang sering gue pakai gitu waktu masih ada sama nyokap gue. Aduh gila ya, time flies tuh bener loh, nggak kerasa itu udah 30 sampai 35 tahun yang lalu loh, gila loh. Gitu guys. Banyak dulu bis tuh, banyak banget. Tunggal Daya tuh dulu warnanya biru muda putih, masih inget gue. Karena dulu tau gak lo, rumah gue tuh kan di Cibubur, di Munjul rumah gue dulu ya. Sekarang rumah bokap lah. Dulu gue sering, hiburan gue tuh salah satunya gue nongkrong di pinggir jalan tol. Tapi bukan yang kayak alay-alay yang kayak sekarang tuh ya, ngelemparin mobil dari pinggir jalan tol tuh bukan. Enggak, gue cuman ada saudara gue kembar namanya Wawan sama Wanto. Saudara kembar gue ini bukan saudara kandung ya, sepupu tapi dia kembar. Nah kalau sore tuh sering kita nongkrong aja gitu di pinggir jalan tol, di rumput-rumput kita duduk ngeliatin bis. Terus ini bis tuh ya, dari jauh tuh udah kita tebak gitu, itu bis apa namanya. Nah itu dulu gua hafal guys, hafal dulu gua bis tuh. Termasuk bis, bukan bis yang Jakarta Jogja doang, enggak, atau Jakarta Solo gitu, enggak. Termasuk bis yang ke Jawa Barat. Kayak dulu tuh dari Kampung Rambutan ada yang ke ini guys, ke jurusan Sukabumi.
jurusan Sukabumi. Bisnya warna hitam sama kuning, bener gak? Namanya Langgeng Jaya. Bener, ada dulu. Gile. Tuh dulu. Terus ada lagi kalau nggak salah, ada bis namanya Bersama. Dulu tuh sama kayak Kampung Rambutan Bogor, Kampung Rambutan Ciawi, Kampung Rambutan Sukabumi. Dulu kebetulan gue pernah punya saudara tinggalnya di Sukabumi, guys. Gue liburan ke Sukabumi, ya kan? Apa namanya? Nginap di rumah dia. Dia tuh polisi dulu. Ya kan? Nginap di rumah dia di komplek polisi gitu. Daerahnya dingin, aduh enak banget. Besoknya pulang, cuma nginep 1 minggu doang. Naik bis itu, bis Langgeng Jaya itu. Dulu kita ini guys, dulu kalau kita mau bertamu ke rumah saudara tuh kita nggak ngasih tahu dulu. Jadi hoki-hokian kalau lu datang orangnya ada, beruntung lo. Tuh, lihat si Metro udah di depan kita lagi aja. Kalau lu ketemu sama orangnya lu beruntung, tapi kalau lu gak ketemu ya lu apes udah. Orang gak ada HP. Dulu telepon kabel juga belum ada. Gua umur 5, umur 10 gitu belum ada telepon kabel. Telepon kabel tuh baru ada di akhir-akhir 92, 93 gitu lah. Ya udah, kalau mau ke sana tuh tinggal rencana, ya kan, rencanain. Habis itu gas, naik bis Kampung Rambutan. Udah. Sampai sana ngetok-ngetok rumahnya. Orangnya kaget. Gitu kan biasanya. Ada om gitu. Ada Pak D gitu. Gitu doang. Kok gue gak lihat ya ada sedan. Kayaknya gue harus ngambil jalur kanan aja ya. Di sini kan yang udah nggak ada pertemuan jalur lagi, paling kanan deh. Tapi paling kanan tuh ujungnya ada kontraflow. Kontraflow tuh pasti lambat gitu loh. Ya gitulah guys, misteri tol Kebonjeruk ini. Nggak tahu jalur mana yang paling cepet. Udah 7:30, kita masih di KM 5. Sekitar 2 kilo lagi baru Kebonjeruk. Kalau kemarin jam segini udah mau mendekati, udah sampai Grogol guys. Tomang tuh tinggal bejek gas dikit lagi sampai. Gitu guys. Itu dulu hiburan gue, ngeliatin bis di pinggir jalan tol Jagorawi. Sore-sore pulang mandi, gitu-gitu terus aja tiap hari coba. Nggak kerasa 5 tahun, 10 tahun, tahu-tahu deh SMP, SMA. Gila ya. Nah lihat sebelah kiri gue,
sebelah kiri lihat, udah nongol lagi aja dia coba. Ajaib memang nih orang nih. Coba kita lihat muka drivernya dulu. Bisa nggak kita sentil kupingnya guys? Keren loh dia tuh. Nih. KM4 ya kan. Nah, depan ada KM3, habis itu lancar. Kira-kira mungkin setengah 8, sekarang setengah 8 kurang 1 menit. Kalau di dashboard mobil gue 7.27. Bisa nggak kita setengah 8 sampai Tomang? KM3 baru lancar. Banyak yang ke kiri. Ada yang ngambil kontraflow. Kontraflow sekarang tuh nggak sampai sana ya. Cuman sampai Tomang Pin doang. Bisa nggak pakai ini guys? Pakai cruise control. Coba ya. Lumayan lah. Ambil di 80. Aduh. Kayaknya nggak bisa guys. Oke, udah 80. Apakah bertahan 1 menit? Arimbi sebelah kiri itu bis yang tergolong awet juga, tergolong bertahan lah. Ada dulu namanya, dulu ada Aja tuh Arimbi Jaya Agung guys, disingkat Aja gitu. Terus ada satu lagi Bima Suci apa Bima Sakti gitu, Bima Suci kalau nggak salah, warnanya kuning juga, kayak satu korporasi deh tuh. Bima Suci, Bima Sakti ya, Bima Suci saya ingat gua. Warna kuning juga. Tulisan dari Kampung Rambutan sampai Merak. Tuh. Dulu ada bis ini juga guys. Pokoknya ini orang aneh sih. Jadi dia spesialis bis ekonomi Jakarta Jogja. Spesialis, dia nggak ada AC, nggak ada eksekutif, apalagi big top nggak ada. Namanya bisnya adalah Nantungga. Gila guys, warnanya kuning ya kan, bis lama yang modelnya kacanya lebar-lebar. Itu bis orang-orang ya, kalau bis dari Jakarta ke Jogja gitu ya, itu biasa berangkatnya jam 4 sore atau jam 5 tuh harus sudah lepas dari Jakarta lah, harus sudah berangkat. Nantungga lo tau jam berapa? 1:30 siang. Jam 2 siang tuh lagi panas-panasnya guys. Jalan dia ke Jogja. Sampai Jogja tuh jam 2 pagi, jam 3 pagi, anjay. Gila, kenceng banget tuh. Kenceng banget tuh guys.
asli. Ya itu bis Nantungga, warnanya kuning, inget banget gue. Oke guys, gue udah sampai Tomang. Di depan sepertinya akan banyak polisi, daripada nanti gue di stop ya kan. Sampai ketemu lagi di vlog pulang kerja atau vlog berangkat kerja. Pantengin terus podcast hari esok. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you guys. Sampai ketemu besok lagi.